Ini tayamum, praktek tayamum ya. Ini enaknya praktek izalatun najasah, terus kayak praktek apa lagi? Soibul jabirah, enaknya digabungin apa gimana? Satu-satu aja ya, supaya nggak terlalu ribet, satu-satu aja. Sekarang membahas tentang seputar tayamum. Kemarin kan kita udah membahas ya panjang lebar masalah tayamum. Jadi intinya tayamum itu secara bahasa al-qasdu, menyengaja, sedangkan secara syariat, secara terminologi adalah mengusap debu suci pada wajah dari kedua tangan sebagai pengganti dari wudu, mandi ataupun basuhan anggota wajib dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Mungkin yang kemarin udah sampun pesen buku ngeten iki nggih. Nah, ntar insyaallah nggak lama udah datang lah, udah siap intinya. Terus kemudian syarat diperbolehkan tayamum kemarin karena adanya udzur atau berhalangan menggunakan air yang disebabkan 3 hal. Yang pertama, tidak menemukan air karena bepergian. Yang kedua, ada dampak negatif ketika menggunakan air seperti penyakitnya tambah parah, tidak kunjung sembuh. Yang ketiga, ada air namun diperlukan untuk kebutuhan lain yang mendesak, semisal untuk minum. Itu nanti pembagian yang pertama ditafsir ada 3. Kemudian ketentuan atau pembagian yang kedua dilakukan setelah masuk waktunya sholat. Kemarin sudah dijelaskan ketika ba'da dukuli waktu sholat. Yang ketiga dilakukan setelah berusaha mencari air ketika masuk waktu sholat, kecuali bagi yang bertayamum dikarenakan sakit. Yang keempat, menggunakan debu kering yang suci dan mensucikan. Kemarin kan pakainya gibar ya, atau romal bahasanya ini, kita bahasanya romal, pasir yang di situ mengandung gibar atau debu yang suci yang berterbangan biasanya. Kalau misal biasanya kalau ketika pas naik motor itu kan biasanya ada debu yang berterbangan, nanti bisa itu pas di kaca di situ ada debu gibar, itu nanti bisa buat tayamum. Kemudian rukun-rukun tayamum itu memindah debu. Kemudian yang kedua, niat dalam hati dengan cara niat agar diperbolehkan menjalankan ibadah yang butuh pada suci dari hadas. Bukan hanya seperti niat tayamum saja atau niat menghilangkan hadas seperti nawaitu istibahata muhtaqin ila tuhrin lillahi ta'ala atau nawaitu tayamum al istibahat sholat. Saya niat bertayamum karena supaya saya itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, karena tayamum itu metode atau badal atau pengganti daripada wudu, mandi dan lain-lain. Nah, ini rukun-rukun tayamum. Yang ketiga itu mengusap wajah, yang keempat mengusap kedua tangan, berikut kedua siku, yang terakhir tartib. Mungkin ini bisa. Kemudian selanjutnya kesunahannya itu yang pertama menghadap kiblat, yang kedua bersiwak, yang ketiga membaca basmalah, yang keempat membaca 2 kalimat syahadat, 5 mendahulukan bagian atas waktu mengusap wajah, yang keenam melepas cincin pada tepukan debu yang pertama dan wajib melepas cincin pada tepukan debu yang kedua. 7 mendahulukan anggota kanan, 8 menipiskan debu di telapak tangan dengan ditiup atau dikibaskan. Ini kesunan ya, berarti ketika ditiup atau dikibaskan itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-8 menipiskan debu di telapak tangan dengan ditiup atau dikibaskan tadi. Kemudian yang 9 merenggangkan jari-jari tangan setiap kali ditepukan pada debu. Yang ke-10 tidak melepaskan telapak tangan dari anggota tayamum sampai sempurna pengusapan. Jadi gak boleh ketika pas tayamum seperti ini terus ditempelkan lagi, nanti mustakmal. Debunya mustakmal sehingga nanti tidak bisa untuk digunakan bersuci. Kemudian yang ke-11 melebihkan usapan pada anggota tayamum. Ini sunnah melebihkan. Yang kedua, tidak mengulang-ulang usapan. Yang ke-13 berturut-turut atau mulah. Yang ke-14 berdoa. Yang ke-15 sholat 2 rakaat karena litahiyati tayamum. Jadi bahasan ini kesunahannya ya. Tadi sangat banyak kesunahannya. Intinya ketika pas dalam tayamum itu harus memenuhi sesuai dengan rukun-rukunnya. Mungkin pada saat ini bisa langsung dipraktekkan oleh Kang Arman terlebih dahulu. Rendang semuanya. Nah, bisa dicopot bajunya pakai kaos kan? Nah, ya.
gimana gini berani ya makanya. Ya mungkin bisa dipraktekkan langsung oleh Kang Arman nanti ketika pas setelah mempraktekkan, mungkin dari Mbak Bade yang mempraktekkan ke depan secara langsung, mungkin dari Kang dari Kakang aja ya. Ya. Repot Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saudara ya. Aku buka dulu. Jadi terima kasih pada teman-teman yang sudah merelakan waktunya atau meluangkan waktunya untuk menghadiri acara tersebut. Yang sepertinya ataupun pada dasarnya memang terlihat nggak penting. Tidak penting ataupun sepele. Tapi ini terlihat gimana ya? Biar lebih sepele, layarnya tuh sepele, gitu kan. Tapi nanti dampaknya besar. Jadi nanti ketika nanti teman-teman ataupun dari saudara-saudara, saudari-saudari sudah menikah, ditanyain anaknya kok gimana bu cara tayamum kok nggak bisa ya ma? Ya malu. Ya, jadi yang pertama nanti dari teman-teman praktek juga nanti. Gampang, dapat semua kebagian bedaknya dapat masih banyak. Yang pertama nanti ini tayamum ya. Tayamum nanti sunah-sunahnya pertamanya. Sunah tayamum tadi yang pertama Mas. Yang pertama kesunahannya itu menghadap kiblat. Anggaplah di sana kiblat terus. Yang Sudah kedua, menghadap kiblat. Ini goreng. Bukan goreng, Pak. Yang kedua Bersiwak, tata cara bersiwak. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah tahu tata cara bersiwak. Oke. Sudah ada yang tahu. Anggaplah ini siwak. Siwak ini boleh dari dari kayu arok ataupun lebih utamanya siwak itu dari kayu arak. Bukan dari arak, batang arak bukan. Arok. Jadi kayu yang mempunyai serat di dalamnya. Itu kayunya. Namun nanti fadilah siwak ataupun siwak bisa hasil dengan sorban ataupun ujung daripada baju tadi. Yang kasar ataupun nanti dengan jari pun bisa. Namun pendapatnya lemah. Jadi lebih baik dengan baju bisa. Barangkali ini siwak. Jadi sunnah memegang siwak ini nanti seperti ini. Jadi 3 di depan dan 2 di belakang. Sudah lihat? Ini langsung praktek. Ini siwaknya. Ini siwak. Terus Mas. Kesunahan yang selanjutnya membaca bismillah. Siwak tata cara siwak nanti ini kita mulai dari yang depan, gigi depan ataupun gigi seri kita tadi. Oke. Dari gigi seri. Nanti diputar sampai ke arah kanan. Berarti putarnya ke sini. Oke. Keputar ke arah kanan. Nanti diputar ke kiri lagi. Jadi muter. Oke. Muter. Setelah muter, nanti pada akhir sudah ketiga kali putaran. Ini sampai ambil ataupun sampai lepas terus digosok-gosokkan ke gigi kanan ataupun bagian kanan tadi. Setelah kanan, terus kiri lagi sebanyak 3 kali. Terus kalau sudah siwak kan masih banyak air ludahnya. Jangan sampai langsung buangkan atau sampai masukkan ke kantong, tapi sampai hisap ataupun sampai jilati tadi. Bukan jijik bukan, tapi ini fadilahnya ketika sampai mengulum atau ngemut siwak tadi. Ini ada zat-zat di dalam siwak tadi yang dapat mencegah bau mulut tadi. Itu fadilahnya siwak. Jadi dengan adanya siwak, ibadah sampai 2 rakaat bisa dilipat gandakan sampai 70 rakaat ataupun 70 kali tadi. Itu faedahnya siwak. Setelah bersiwak, ketika ingin tayamum, sunahnya lagi membaca bismillah. Setelah membaca bismillah, lanjut Mas. Membaca 2 kalimat syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat ataupun syahadataini.
Matan sahadata ini. Setelah itu Mendahulukan bagian atas sewaktu mengusap wajah. mendahulukan bagian atas. Berarti contohnya langsung praktek aja. Jadi nanti tayamum pasti menggunakan tangan. Jadi nanti gini, cara menipiskan debu nanti sampai bisa dengan membenturkan antara dua tangan tadi. Jadi bisa seperti ini, boleh. Seperti ini boleh, ataupun nanti dengan ditiup. Oke, dengan ditiup. Namun dengan ditanpai dengan adanya kuah tadi. Jangan sampai keluar kuahnya. Debunya nanti banyak ataupun lengket di mukanya lengket. Setelah itu sudah ditipiskan ataupun nanti dengan cara ditiup. Setelah ditiup, sudah tipis, debunya sudah tipis. Ini nanti sampai mendahulukan bagian yang atas dari bagian yang bawah. Tata cara mengusapnya nanti banyak opsinya. Banyak opsinya. Yang pertama, nanti sampai menggunakan cara mengusapnya nih. Ini sampai menggunakan bagian yang ini dulu. Yang ini dulu. Jadi dengan cara nanti sampai mengusapnya dari atas seperti ini. Setelah itu, ini mengurangi setelah sampai ke muka tadi, ini dialurkan ataupun bagian-bagian ini sampai jadi seperti ini bacanya. Nah, seperti ini. Jadi nggak pakai langsung maklok, langsung serot, enggak. Jadi langsung ada tata caranya biar debunya nggak mustahil. Setelah ini berarti seperti ini. Setelah ini set. Nah, oke. Jangan ketawa. Jadi ini nggak boleh dilepas. Nggak boleh dilepas. Jadi seperti ini. Nah, terus dari yang kiri lagi. Setelah ini baru nanti yang terakhir dilepas sama-sama. Oke. Itu yang tayamum. Namun nanti ada lagi. Ada yang opsi lain. Ada opsi lain. Opsi lain nanti boleh seperti ini. Boleh seperti ini. Seperti ini sama saja. Jadi nanti sama kayak ini. Berarti ujungnya ini jangan sampai kena dulu. Jadi nanti seperti ini. Ujungnya untuk ke hidung tadi. Ke hidung tadi. Itu yang tayamum. Itu tayamum untuk di wajah. Namun ada yang lain, opsi lain seperti ini. Opsi lainnya seperti ini. Jadi nanti opsi lain pertama nanti sudah kayak ini tahu. Terus nanti sampai bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Seperti ini. Saya gini. Nah, ini seperti ini kan. Ini tahu. Nah, ini loh, Cak. Gini. Berarti dari sebaiknya kan sudah dari melakukan yang atas tadi. Namun kalau dari samping sampai boleh berarti seperti ini. Nah, ini berarti maksudnya kayak gini. Nah, yang awalnya kayak gini, berarti kayak gini. Kayak gini. Gini lah. Ini ditempelkan. Sudah. Itu ataupun nanti boleh juga seperti kayak raup boleh. Boleh kayak raup boleh. Berarti kayak gini dulu cara-caranya. Kalau kayak gini, ini lebih besar kemungkinan untuk debu tersebut mustahmal. Jadi yang lebih enak seperti tadi. Motor setelah membasuh yang namanya muka tadi ya. Terus lanjutkan muka tadi. Masya Allah ya. Terus kesunahan selanjutnya melepas cincin pada tumpukan debu yang pertama berulang. Yang ketujuh mendahulukan anggota tangan, diikat di mulyumna wal yusra itu. Terus kemudian masalah kewajibannya dulu ya, masalah rukun tadi kan belum kita jelaskan. Ini kita menginjak rukun dulu. Yang pertama kan tadi memindah debu, ya udah ya. Yang kedua nih niat ketika nanti memindah debu ke wajah dengan cara istidamah niat. Jadi istidamah dilanggengkan niatnya sampai ketika pas mengusap wajah itu masih dalam keadaan niat. Kemudian yang ketiga yang mengusap wajah tadi, niatnya seperti apa? Nawaitu tayammuma istibah hadis sholat, atau bisa nawaitu istibah kata muftakirin ila tuhrin ila iqra. Tapi yang umumnya nawaitu tayammuma istibah sholat. Kemudian selanjutnya mengusap kedua tangan berikut kedua siku-siku, yang terakhir tertib. Jadi ya, mengusap tangan tadi berarti kalau tangan kanan ini mengusapnya dengan tangan kiri. Setelah seperti ini, anggaplah ini nanti sudah ada debunya, oke? Sudah ada, ini berarti ini loh mas. Ini toh. Jadi nanti tangannya ini kita dahulukan anggota yang depan tadi, oke? Anggota yang seperti ini dulu. Jadi nanti tangan gunanya seperti ini.
seperti ini. Yang jempol ini jangan sampai kena, jangan sampai kena. Ini sampai seperti ini. Sudah, ini sampai yang ini lihat, yang ini dilihat. Oke. Jadi sampai saya sudah ini baru diputar. Oke. Diputar lagi. Setelah diputar, ini salah mas. Gini dah. Gini gak diputar kan? Lali. Loh, ayam ya. Enggak tahu tayamu, Mek. Banyak air. Berdiri akhir banyak mas. Ini kan? Seperti ini sudah dari sini, seret. Ya, berarti ini yang diputar. Yang ini Putar. Yang ini yang enggak. Yang ini yang naik. Ya. Yang naik berarti terakhir. Dan ini tadi di jempolnya ini. Jempolnya ketemu jempol. Jempolnya ketemu jempol. Ya. Ketemunya ketemu jempol. Gini, saya wes, ya. Nah, terus yang kiri seperti itu juga. Yang diputar ininya nanti saya gampang enteng ini lah. Berarti yang ini kan yang bisa ini nggak apa-apa Ya nggak apa-apa. Jadi yang ini untuk bagian yang bawah ini, yang ini nomornya, yang jari-jari yang ini untuk yang sini, terus Ya. yang sini telapaknya ini Untuk yang depan. sini sampai jempol sini. Oke, sudah kayak gitu loh. Dari yang bawah yang untuk empat jari itu yang bagian bawah. Setelah itu yang telapakan untuk bagian depan tadi. Setelah itu yang jempol, ini untuk yang jempol tadi. Sudah. Setelah itu, Terus selanjutnya kan itu sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Dicoba praktekkan apa namanya, niatnya itu harus istidamah, berarti harus sampai seperti apa? ya ini praktek niat yang istidamah ataupun tayamum ini harus menggunakan niat istidamah tadi. Oke. Istidamah itu niat. Niat tadi seperti ini berarti. Sudah debu sudah kita tipeskan ataupun nanti kita tiup tadi. Setelah kita tiup nanti ini istidamah itu niatnya. Oke. Berarti nawa itu tayamum istibahah di sholat lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala ataupun langsung lillahi ta'ala. Berarti jadi namanya niat kan qasdu saya mutarolan bifilihi, ya. Membarengi sesuatu beserta dengan membarengi berniat ataupun menyengaja sesuatu dengan disertai dengan filonya ataupun pekerjaannya seperti itu. Jadi nawa itu istibahat tayamum. Nawa itu tayamuma istibahat di sholati alillahi ta'ala. Jadi nanti sampai boleh pakai opsi yang seperti ini. Boleh pakai opsi yang seperti ini tadi boleh. Namun nanti boleh juga pakai opsi yang seperti ini. Jadi, yang ke atas seperti ini berarti. Yang ke atas berarti sampai dari bawah sini, dari kosong ini. Ya, dari bawah sini. Ini debunya semakin diangkat tangannya kayak gini ya. Ya, biar enggak. Jadi debu yang belakang, yang di tangan-tangan ini merata ataupun enggak istiqmal. Jadi bawah sini. Tangannya kayak gini. Jadi nanti terakhir di apa? Terus keropotan sekali loh, Bang. Dari atas di atas di bawah ketika satu habisnya. Jadi tangan duluan ke depan. Oh itu, ya. Ataupun yang ikhtiar, ya. Ada kalau ikhtiar ataupun untuk menjaga-jaga debu tadi terkena anggota tersebut atau enggak, jadi nanti opsinya seperti ini berarti nanti awal dari atas seperti ini bisa ataupun dari sini bisa. Setelah itu sudah toh seperti ini toh. Yang satu nggak boleh dilepas. Kalau dilepas berarti nanti debunya musta'mal. Setelah itu baru ini baru nanti langsung dimusarkan ke atas. Ini boleh, okay? Ini boleh untuk main ikhtiar, okay? Ikhtiar sampai jangan ketawa-tawa, nanti sampai praktek juga. Bakal saya ketawa nih. Jadi jangan ketawa dulu. Jadi seperti itulah yang namanya tayamum. Dan terakhir yaitu tertib dong. Tertib berarti urutan. Masalah tadi loh, ketika pas tangan itu menempel ke debu bisa seperti ini direnggangkan dan disebut seperti ini. Cuman menurut pendapat Imam Rafi seperti ini, Nawawi seperti ini. Jadi terserah apa yang direnggangi, untuk pengen seperti ini mau. Ketika pas menepuk debunya itu yang menempel.
Terus apalagi ini? Nah, kemarin kan udah dijelasin kan hal-hal yang membatalkan, terus kesunahan, terus udah semua, mungkin sekarang tinggal praktek. Udah. Mungkin ada yang berani praktek? Ada nggak? Mas Fitra ya. Jawab dulu. Mungkin putrinya Pak Larso ngomong. Tadi sambung lagi masalah praktek ini, Bu. Jadi kalau misal praktek yang enak itu sebenarnya sekaligus. Jadi supaya emang seperti ini, tangannya itu seperti ini kan, telinga supaya rata betul. Jadi supaya rata. Jadi jangan sampai sekaligus seperti ini, tapi jangan seperti ini. Nanti kalau misal seperti ini malah mustahil. Banyak kalau masalah praktek itu banyak. Jadi tinggal yang milih yang enak aja. Emang sih trennya Ini Saiful Jabair gimana? Mau sekarang apa nanti? Saya mati. sekalian. Kalau Ya itu konfirmasi itu. Gimana kalau gimana? Kalau misalnya besok sekalian mawon loh, Ustaz. Sekarang. enggak, ya itu udah lengkap itu. Ini lu pasangnya kan? Siapa? Siap. Nah, ini coba buka. Kamu tinggal baca kan? Ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara umum Saiful Jabair, jadi orang-orang yang punya belebet apa? Itu nggak harus perban saja, nggak harus perban saja. Apapun yang kemudian untuk alat menutupi punya luka, baik itu korengan, baik itu kemudian berdarah dan sebagainya, kok ada penutupnya atau kayu misalkan bisa berakan patah, biasanya suka di itu juga akan masuk kepada Sohibul Jabair. Sohibul Jabair kita boleh melakukan tata cara menggunakan Sohibul Jabair, syaratnya satu, harus memakai dalam keadaan suci. Kemudian kalau sudah memakai keadaan suci, nanti prakteknya setelah memang memenuhi syarat, sholatnya nggak dikodok, jadi sholatnya sah. Nanti kalau kok memakai Saiful Jabair kita dalam keadaan belum suci, nanti sholatnya nggak bisa adaan, harus dikodok. Nanti sholatnya dihormati waktu untuk memuliakan waktu, seperti halnya sholat di kereta. Kereta itu nggak bisa memenuhi syarat. Kalau sholat wajib, kalau sunat tarawih kereta nggak apa-apa, tapi kalau wajib nggak bisa. Nah sekarang yang pertama itu prakteknya ada hadas besar dan hadas kecil. Nah hadas besar itu berarti kan praktek satu bukan nggak tertib itu berarti dari manapun boleh. Tapi kalau dalam wudu itu harus tertib. Tertib itu berurutan seperti halnya kita wudu apa dulu? Wajah, tangan, dan selanjutnya. Kalau mandi besar silakan mau mandi dari manapun memulai nggak apa-apa. Nah itu pun nanti berpengaruh kepada proses praktek Saiful Jabair. Sekarang siapa yang praktek? Mas, coba. Monggo. Nanti mana ini perbanyak juga kan? Sekarang coba Jabiro berada di wajah. Jadi wajahnya itu nggak dicium genderuwo atau gimana hancur.
Mas Fitro. Ini siapa yang mau nggak? Monggo pesetan. Saya maju. Ayo mama saya. Aku tidak bergerak. Ustadz ya. Ustadz mawon. Loh, Yesus korban siji loh. Kan masih 2. nanti kalau dulu yang meraktekin siapa yang baca ini? Ini kan semuanya kita yang dipraktekkan yang dalam anggota wudhu. Kalau di selain anggota wudhu nggak ada masalah, kecuali prakteknya nanti ada di mandi besar. Kalau seperti itu sudah sebenarnya kita basahi yang tidak terluka, kemudian baru kita basuh dengan air saja. Kalau yang mandi besar itu. Ya, monggo. Niki ada segitu aja guys. Ayo, apa nanti misalkan apa namanya mbak berdua saya baca praktek langsung. Enak kayak gitu biar cepat paham. Mas Fitro. Nah, Monggo ya. Mas Fitro mawon. iya Mas. Kok ya? Oh, itu ki angel lho. Aurat nih angel lho. Kayak aurat tuh kayak tulisan. Repot iki. Aurora. Mulai angel lah dengan suara aurat ini serasa di praktek. Nah, Mau pakai sendiri aja kan. ayo. Pipi ya bapak. Nanti kisah nanti. Ya sukanya gini. Bisa jangan. Pasang nih ya. Nempel. Sana ukuran. Senyum. Jadi kalau nanti untuk hadas besar baik itu dari junub, haid, nifas, yang pertama itu tayamum. Pertama tayamum. Nah, tayamum normal. Jadi tayamum biasa yang tadi disampaikan. Ini baru dicontoh. Baru contoh. Oh, ininya belum tayamum. Belum. Ya. Mau praktek, yes kan? Ya. Tambah. Udah nempel soalnya. Sudah apa-apa, itu luka ringan. Ayo coba apa dari belakangan sih. Mau nggak yuk? Ini bedak kan? Iya bukan pipa ini. Bedaknya. Pakai harosin. Oh enggak. Soalnya nanti di Sobul Jabar ketemu lagi tayamumnya. Tayamumnya sebentar dulu. Kalau pas di soal Coba mungkin dipraktek dari awal secara berurutan dulu ngoten. Jadi enggak itu kan cara-caranya mengusap toh baruan. Nah, mungkin dipraktekkan dari awalnya dulu niat sampai akhir lah. Ngoten. Jadi nanti kan tahu gambarannya semuanya. Nah, Jadi apa? Yang pertama itu kan debunya harus suci ya. Harus suci. udah. Jangan kemudian debu ada di kandang kambing ya. Nah ini harus suci. Baik itu pasir yang penting ada berduknya. Berduk itu kalau kita gini tuh, nah yang terbangnya atau mungkin di kaca-kaca juga ada. Sama di dinding-dinding kan juga boleh kan? Boleh. Nah itu salah satunya harus suci. Ya. Yang kemudian untuk tayamum sesuai tadi sebenarnya arahannya sama. Yang penting tadi yang harus dihindari mustakmalnya. Biasanya itu apa namanya cara mempraktekkan nantinya ini jangan sembarangan. Ini juga ada yang mengatakan harus terbasuh kalau air. Hanya pun ini pun harus kena. Waktu dulu untuk praktek itu ya jangan dulu dilepas dan juga jangan diangkat. Kalau sudah diangkat tuh nggak bisa. Jadi kalau kita sudah begini, itu
bagus praktek ini. Udah putih soalnya. Iya. Ini loh yang udah tanggung kan mas. Coba, balas. Nah, niatnya itu mulai mengangkat tangan. Mulai berarti kayak gini kan. Nah, ini belum ada niat. Niatnya mulai nawaitu. Nawaitu tayammum istibahatis sholatil ta'ala. Ini naklunya, bukan kemudian sampai wajah. Yang penting naklu. Kalau istidam niat, ya sudah baca yang penting dalam hati. Nah, diginiin dulu. Takutnya ada jarum nempel. Nah, setelah itu tadi sama kayak Mas Arman pernah seperti itu. Cuman berarti kan ini ada, ini akan digunakan. Ini jangan sampai tercampur sama sentuhan lain yang lain, apalagi sentuhan yang ini. Meternya segini. Ini kalau merasa belum merata, jangan diangkat, jangan pindah. Ini. Terus kira ini harus lewat sikut, kan anggota wudhu. Jempol aja. Nah. Nih. Satu. Berarti tinggal ini jangan tinggal lagi. Jangan diangkat dulu. Kalau sampai kalau sampai diangkat gini harus nanti sudah ini. Sudah satu kan? Harus tadi apa dulu? Wajah dulu. Wajah. Iya. Ini ya. Belum tangan saya. Lah, Tapi yang penting nanti praktek tangan seperti itu. Jadi Kaca. ini yang masih ada pasti bekasnya masih ada. Jangan sampai dikasih. Pokoknya pesta tayamum selalu bersih. Wajah pun sama. Yang penting merata dan juga nanti yang ini jangan tabrakan. Ada kalau saya dulu begini. Kaca. Banyak caranya kan ya. Di atas. Jadi yang kanan nanti set. Nah baru ini ditarik ke bawah ini. Cara yang aneh ya. Nah, ini khususnya kiri, nanti yang ke bawah. Tidak rata. Hah? Tidak rata. Kalau sebenarnya bahasa itu nggak harus kemudian pasti nggak akan kelihatan. Yang penting merasa bahwa ini sudah Rata. mengelilingi wajah. Pasti nggak rata, kecuali dada dan nikah. Tapi rata itu, nggak rata kan kayak celana. Paham belum ya? Setelah itu baru tangan seperti tadi. Nah, paham belum tayamum? Paham kan? Mau praktek? Ada praktek saya. Biar paham semua gitu. Gimana mau praktek? Gimana? Vokalis praktek? Praktek gak? Ya, pagi Mau praktek gak? Mungkin Hah? Kelebihan keringat. alergi. Kelebihan keringat. Ya udah kalau nggak mau praktek tapi paham secara materi. Insyaallah. Nah, sekarang ke jawaban. Siapa sih ngocok deh? Si praktek jenengan, ayo. Guys, Ustadz itu berarti usapannya cuma 1 kali. usapannya apa? Bukan 3 kali ya kalau mau menganggap tidak apa namanya. Soalnya dalam tayamum nggak ada taslis, nggak ada sunnahan untuk 3 kali. Cuman merasa kalau belum yakin nggak apa diulang lagi. Tapi untuk bahasa merata itu pun ada yang tidak menganggap syarat. Dalam artian itu harus kelihatan kayak air basah. Karena tayamum itu bahasanya istibahati sholat, hanya untuk diperbolehkan saja, tidak untuk menjadi alat sesuci secara 100%. Hanya solusi lain lah bahasanya. Sebiro. Sekarang bahas tentang Syaibul Jabair, atau orang yang pakai perban atau pembalut atau Ini nggak buru-buru kan? santai kan ya? Santai. Mau kemana sih? Santai. Masak kan kan? Gak yang masak mbok. Terus
daripada pengertian jabair adalah bentuk jamak daripada lafaz jabiro. Secara definitif jabiro adalah pembalut yang dipasang dan diletakkan pada bagian yang retak, pecah, patah, terluka atau terlepas agar secara pulih kembali. Nah, dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk langsung Jadi lumayan kalau gitu. banyak soalnya. Iya, langsung. Langsung ini. Langsung. Pertama kan ada dua hadas besar, hadas kecil. Kita praktek hadas besar. Yang hadas besar itu yang harus dilakukan yang pertama tayamum. Berarti tayamum tadi. dulu, Iya. tayamum seperti tadi. Setelah tayamum membasuh seluruh anggota tubuh yang sehat. Gimana tadi? Biar dapat pahala saya. Ini kayak Tambah lagi, tambah. ya udah. Tambah lagi. Nah, Iya, ini nanti kita mandi itu basuh selain yang ini. Kalau memang nggak harus kencang terus, kalau yang seperti yang dekat dan sebagainya kak dipelas-pelas sama air itu nggak apa. Setelah selesai prosesnya paham ya? Yang pertama tayamum, kedua dibasuh anggota yang tidak sakit. Yang tidak sakit. Karena yang itu kurang panjang. Yang ketiga itu mengusap jabiro. Jadi setelah kita mandi diusap dengan air. Minimal itu kalau bisa pakai niki apa nih sing ada unsur untuk menyedot air. Jadi gini seakan-akan kita yakin bahwa air nanti nyerap lah gitu. Ini. Paham ya proses ketiga. Yang keempat, jangan dalam bahasa mandi. Oh ya, cukup untuk mandi cuma begitu saja. Pertama tayamum, ya. Kedua mandi yang tidak terluka. Yang ketiga usap yang terluka dengan air, bukan dengan debu. Dengan air. Misalkannya luka tadi kan pipi, berarti itu yang di Anggota basuh lain. itu semua. Ini apa ya, wajah selain yang luka ini juga? Selain ini aja, luka. Selain ini aja, berarti Oh, wajah ini- sini juga harus. Iya, bukan jadi basuh. Ya, kok sulit misalkan tadi dengan tata cara pembasuhan sekedarnya saja, tidak kemudian tidak sama sekali. Bahasanya Itu yang sekedarnya saja itu hanya cukup yang lukanya Oh, atau al-maisulai sebetul bil maksud. Jadi apa namanya kesulitan itu kemudian tidak menggugurkan selamanya. Ya contoh gini ya, sholat itu kalau nggak mampu boleh duduk ya. Dengan tidak mampunya dia bukan berarti tidak boleh sholat 100%. Tetap harus melakukan sholat. Sama, kita luka ini. ya. Dengan luka ini berarti kita tidak gugur untuk melakukan hal yang belum. Ya, untuk mandi prosesnya tadi apa? Tayamum, kedua mandi semua anggota yang tidak sakit, yang ketiga kita bersih. Untuk mandi lebih mudah untuk mandi karena anggota mandi itu nggak punya tertib, nggak harus kepala dulu terus kaki dulu sehingga mudah untuk proses sebul jabair. Tapi kalau nanti misalkan kasusnya adalah luka di anggota wudhu dan hadas kecil, ini baru banyak. Nah, karena dalam basuhan mandi tidak disyaratkan tertib praktek bersucinya ada dua cara. Boleh mendahulukan tayamum atau mendahulukan mandi sehingga dapat kita laksanakan beberapa praktek. Berarti tadi kalau misalkan mandi ada tata cara. Berarti kan tadi tayamum dulu. Ini boleh tayamumnya setelah proses yang pertama tadi. Berarti mandi dulu anggota yang tidak terluka, kemudian diusap baru tayamum. Tayamum diakhirkan. Boleh. Sekarang hadas kecil, berarti hadas kecil itu dari anggota misalkan dari anggota yang pertama jabiro ada dua. Jabiro di luar anggota wudhu. Berarti di mana tuh? Di leher, di perut, mana gitu. Nah ini pada kondisi ini jabiro tidak berpengaruh apa-apa kan? Kalau hadas kecil nggak ada pengaruh apa-apa. Namun nanti kalau terletak pada anggota wudhu ini bukannya. Yang pertama ada 3 cara. Ada 3 cara yang dilakukan sama dengan hadas besar secara umum. Yang pertama membasuh seluruh anggota wudhu yang sehat. Nggak ada yang level sih. Sini beda ya.
kurang panjang. Nah, pertama membasuh seluruh anggota wudhu yang sehat. Berarti akhir wudhu seperti biasa. Kacamatanya seperti Ini seluruh anggota wudhu yang sehat. Anggota wudhu yang sehat bahasanya. Berarti langsung. Jadi yang sehat itu berarti ini juga wajah dibasuh. Cuma setelah gini. Setelah baru tangan. Yang seperti wudhu biasa, terus kaki dan sebagainya. Selesai ya wudhunya caranya. Kemudian mengusap jabirah. Berarti setelah diusap dengan air. Sekiranya memang terus ditekan-tekan, ya jangan keras-keras. Nah, setelah itu baru tayamum. Bisa ulang lagi kata caranya. Yang pertama ketika anggota wudhu di tempat wajah, membasuh seluruh anggota wudhu yang sehat, berarti normal. Selain yang ini, wajah dibasuh juga semampunya saja. Kemudian ini kaki dan sebagainya. Selesai baru apa? Nah, setelah itu baru ngusap, baru tayamum. Paham nggak? Yang pertama itu berarti membasuh seluruh, mengusap jabirah, baru tayamum. Ya kan? Pertama wudhu seperti biasa, anggota yang sehat. Nah, setelah selesai baru diusap yang luka, baru tayamum. Itu yang di anggota wudhu. Namun ada terletak pada anggota wudhu itu kan juga banyak. Itu secara umum. Ada yang kemudian jabiro berada di wajah. Bagaimana? Urutan yang mesti dilakukan. Yang pertama niat wudhu beserta membasuh bagian wajah yang sehat sekitar jabiro sebisa mungkin seperti tadi. Umur nawaitul wudhu. Salah. Amin. Nah, setelah nanti sudah niat, baru diusap apanya? Ini wudhu itu selesai, jangan cuma wajah, sempurna wudhunya. Sempurna. Baru kemudian jadi diusap, kemudian tayamum. Oh enggak, mohon maaf ya. Enggak. Saya ulang lagi. Ketika di wajah ya. Iya. Ingat ini. jabiro ya. Banyak praktek. Yang pertama niat nawaitul wudu, pas di wajah nawaitul wudu baru pada sih. Setelah itu baru diusap. Ternyata pengusapan itu belum ke anggota wudu yang lain. Berarti harus kita fokus di wajah dulu. Usap dulu. Nah, tayamum. Wangel kan? Jadi tangan belum dibasuh wudu belum. Pertama, saya ulang lagi, pertama niat wudu di anggota yang enggak terluka. Setelah itu jabiroh dibasahi. Setelah dibasahi baru tayamum. Ini belum tangan. Tayamum seperti ini. Setelah tayamum wajah sama ini. Nah, baru membasuh tangan. Lanjutkan. Mengusap bagian kepala yang wajib-wajib. Kemudian membasuh kedua kaki. Ada nggak? Tayamumnya itu juga pakai debu ya? Dan nanti itu maksudnya kan tadi kan sudah pakai air, dan nanti pakai debu kan nanti warnanya kayak apa? Maksudnya kan udah basuhan pakai air ya, kemudian kita pakai itu debu, lah itu kan Seperti chicken. Itu berarti harus dikeringkan dulu apa dikeringkan hari dulu? Iya, Enggak langsung. enggak. Berarti ya, langsung. Ya begitu ya namanya orang nyari solusi ibadah kan. berarti ya tetap Ya setelah selesai praktek ini ya disuti nama tisu mungkin bisa. ya tapi pas prakteknya itu loh Ustaz. Berarti otomatis sini masih basah, sini Iya. ada begitu kan? Ah. Ya sudah. Nah itu ketika perban ada di wajah. Ayam crispy. Karena wajah itu kan bagian pertama yang wajib dibasuh. Yang terdahulu dilakukan bisa dengan membasuh muka sebagaimana cara di atas yang seperti tadi yang saya sampaikan, atau mendahulukan tayamum. Solusinya tadi boleh mendahulukan tayamum dulu baru kemudian mengusap Nah, jabiro. ya bener baik mending sih. Jabiro saya meneruskan begitu. Tapi tetap ini cuma antara tayamum sama mengusap jabiro. Wudunya mah wajah mah sudah Itu nanti ada bingung. wudhu. Iya. Gini. Soalnya tayamum saya Cara pakai wudhu ini sih. emang harus praktek. Pertama kan kita pakai
konsep yang pertama nih. Sebenarnya kalau saya pengennya satu aja, cuma ada dua ya. Ribet ya. Wudhu biasa, mas wajah, nah wudhu air berhadasi. Selain ya, selain air, baru tayamum selesai. Tayamum baru teruskan ke tangan, karena wudhu tadi selesai sampai kaki. Selesai cara pertama. Ada cara kedua. Karena wajah ini anggota yang pertama, ingat berarti harus dimulai dengan wudhu tetap. Cuman tadi abis wudhu ini boleh tayamum, boleh tayamum dulu kemudian usap jabiro. Berarti kan habis ini tayamum terus sudah selesai baru jabironya, baru teruskan berwudhu tangan. Kalau nanti lukanya di beberapa tempat sing wajib itu berarti ya seperti itu urutannya tadi juga. Iya seperti itu. Nanti ada juga ini baru ke wajah ini. Oh iya. Masih ada apa nih? Berada di kedua tangan atau salah satunya. Tauran. Urutan cara bersucinya adalah pertama tangan ya. Satu isian. Tangan. Urutan yang pertama niat wudhu berserta membasuh wajah seperti biasa. Jadi kita wudhu dulu, kemudian nawaitul wudhu, ini enggak luka. Nawaitul wudhu. Nah, setelah wajah enggak ke tangan dulu, langsung tayamum. Basuh wajah tayamum. Jadi habis itu buangkan ya. Asli saya penting beli bukunya udah selesai. Di angan-angan bisa ini. Kita praktekin dulu set. Setelah tayamum selesai, ini kan belum mengusap jabiron ya. Baru usap jabiron. Dengan air membasuh bagian tangan yang sehat. Baru dibasuh yang ini. Basuh, ini dibasuh, terus sekaligus bagian di sekitar jabiro. Jadi yang di sini wajib dibasuh, yang ini wajib dibasuh. Ini pun sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat ini. Gak boleh ini. Harusnya segini. Sulit ya? Sulit. Pengen sholat ini. Yes, intinya teh. Sulit sakti kono. Aja belum pernah. Saya masih bingung praktekin. Soalnya ribet ini saya Nah, iya. Cuma tadi intinya gitu. Mau tayamum dulu, mau wudhu dulu, itu nanti proses kalau di wajah itu berarti prosesnya itu jangan dulu ke anggota wudhu yang lain sebelum kalau nggak wudhu tayamum dulu dan juga ngusap baru teruskan. Itu aja. Tapi jarang gitu orang terluka pengen sholat, tapi pengennya makan enak. Iya gak? Ya termasuk kita pasti. Jadi benar, saya bukan nggak bisa mempraktekkan, cuma nanti nggak nempel ke sini. Urutannya muter-muter. Cuma nanti kalau solusi saya, kalau memang mau sholat seperti itu, tadi pun nanti ingat syaratnya itu boleh melakukan seperti ini kalau kita dalam keadaan apa? Suci baru pakai perban. Jarang habis tabrakan, dulu lah. Cuma nanti misalkan terlanjur seperti itu, saya kuat agamanya misalkan, aku dulu baru melakukan. Paling sama dokter nggak boleh. Biasa kalau nggak sadarkan diri terus udah diperban sama dokternya, berarti selama saat itu sholatnya harus dibahas. Nah, Mati waktu. kalau sholat itu kalau sudah tidak memenuhi syarat, tidak punya wudhu dan sebagainya, berarti sholat ya hurmatil waktu. Nanti kodok, sholat nggak dosa. Yang dosa itu yang karena yang menyengaja dalam artian itu kita nggak sama sekali. Yang penting tahu kalau akal tuh masih sehat dalam keadaan apa mungkin wajib sholat. Apalagi cuma luka dalam. Luka dalam, luka luar. Dalam lagi. Nah itu apa namanya, kalau seperti itu kan masih wajib kita untuk melakukan sholat.
Jadi itu yang ditanyakan aja lah. Tangannya terpotong risiko ya. Terus jalan ya? Ini gimana? Wudhu apa? Ya wudhu. Kalau wudhunya itu harus diusap, tetap harus diusap walaupun sudah habis anggotanya. Dikira-kirakan dibasuh. Dikira-kirakan dibasuh. Tayamum misalkan kayak begini, kayak tayamum sama. Tayamum juga gitu. Iya. Nah, tadi satu doang. Satu tayamumnya ganti. Nanti tayamumnya kalau saya ini boleh kemudian cari orang. Cari orang lain. Nah, jadi kan hukumnya makruh kalau kita minta bantuan wudhu ya. Iya. Lagi wudhu, wudhuin saya, sultan misalnya. Sultan. Nah, ini nggak boleh kecuali dalam keadaan jadi darurat isti'anah. Jadi ibadah boleh. Minta bantuan orang lain untuk diwudhukan nggak apa-apa. Percis kayak orang nggak bisa haji, ya haji. Ya, pasti ada lah orang-orang. Kalau sampai nggak sama sekali nggak bisa sholat, nggak apa-apa. Dalam semampunya. Dari tingkah darurat itu dirusak, ringanan. Kalau gini tadi masalah kecelakaan kan kita tadi udah diperban dalam keadaan tidak suci. Kemudian dalam artian kita mungkin agak sedikit parah gitu ya, misalkan kaki atau gimana kan sedikit parah. Itu kita langsung diniati saja dihormati waktu atau juga ya harus tayamum atau wudhu dengan bantuan orang lain atau kita sendiri dengan isyarat atau mungkin bagaimana? Kalau sampai terlukanya terlalu parah, misalkan memang kita nggak bisa bergerak sendiri, maka sholat semampunya, dihormati waktu. Nanti sholatnya nanti dikodok sudah Tanpa bersuci berarti? tanpa bersuci, karena sudah tidak bisa. Kemudian disucikan sama orang lain misalkan, kalau masih bisa disucikan orang lain, nggak apa-apa. Nggak apa-apa disucikan sama orang lain, minta bantuan, diwuduin dan sebagainya. Tapi kan Enggak. diwuduinnya di ranjang, banjir. Dibawa kamar mandi nggak bisa. Nggak bisa. Darurat banget kan. Kayak di kereta kan begitu, kita mau sholat lagi bepergian. Nah, di kereta itu kan nggak bakalan sempurna sholatnya, kewajiban nggak bisa berdiri. Kalau berdiri nabrak. Gimana? Yang tanya nggak? Pokoknya gitulah konsepnya lah. Kalau masalah sebelum jabair itu tayamum, wudhu, diusap, bisa mampunya. Mudah-mudahan dimaafin Allah. Amin. Setengah darurat. Karena kalau dipraktekin Yang praktek wudhu aja coba itu. apa? Maksudnya kan ada dua, ada kalanya wudhu dulu dan ada kalanya tayamum dulu, ya kan ya. Terus coba yang praktek awal dulu aja, terus supaya gak ribet. Yang satunya antar DPRD. Kalau ini ya garis besarnya kan membasuh seluruh anggota wudhu yang sehat, mengusap jabair itu, kemudian tayamum. Itu boleh seperti itu. Oh, itu aja yang kita satu aja. Terus satu udah, kalau yang tayamum dulu ribet malah. Yang satu aja belum ituin, maksudnya praktek dari awal konsep awal wudhu dulu enaknya. Wudhu dulu baru tayamum. Gimana? Tanya-tanya monggo. Ya. Tapi di luar itu Ustaz, tapi Monggo. dia bikin Iya, iya. untuk mustahadah itu Istihadah. tapi kan yang orang yang lain kan mustahadah. Ya. Oh iya. Untuk mereka istihadah itu kan daimul hadas. Jadi kalau wudhunya itu nirofil hadasil atau tetap nirofil hadasil asgori itu kan Akas akbari. Asgori ya benar asgori. Iya ya istihadah. Ya. nirofil Istihadah. hadasil asgori atau istihadah. Istihadah. Istihadah itu darah kotor Kan Itu kan itu daimul hadas terus. iya, istihadah. Itu kan cara-cara wudhunya, cara-cara wudhunya itu kan Iya. niatnya udah biasa. Tetap nirofil hadas. Asgor. Bukan itu. Cuma tadi prakteknya paham kan? Istihadah. Prakteknya Praktek. Ya mohon maaf, itu harus dibersihkan dulu. Kalau masih keluar dibersihkan dulu, disumpal. iya sebelum kan agar tidak
Support kalau masih keluar tengah jalan makanya dawimul hadas itu kan sholat itu gak harus langsung ketika masuk langsung melakukan, gak boleh ditunda. malah bocor lagi. Ganti Ya lagi. bangga niatnya gitu. Ada sil asghar itu. Seperti biasa, cuman itu ada praktek sama kasusnya di BSR atau memang apa namanya bawasir itu apa? Amin. Ambien. Ambeien. Ambien. Ambien apa? Ambeien. Nah ini seperti itu juga sama, harus caranya disumpah dulu. Sumpah. Terus, ini mas. Terus Ya, kita Langsung praktek. dipraktekin tayamum dulu, masalah tayamum. yang mudah-mudahan kita nggak sampai praktek kayak gini. Iya. Praktek sakit. Tapi alhamdulillah gak ada yang seperti itu ya. Sebenarnya banyak kan kasusnya kan, cuman nggak ada yang perhatian sama sholat ya. Iya, los. Nah itu yang harus dihindari sama kita ini. Orang itu gitu, itu kan cobaan itu. Seberapa mana keimanan kita pada Allah kan di situ. Jangankan luka begitu sakit panas aja malas sholat. Nah itu coba. Ampun. Terus ini apa buat acara besok? Kan malam Selasa nih. Mulanya subuh.